Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya bukan kita. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda, kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda, punya Allah. Kata Allah, lillah. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah, itu punya saya, punya Allah. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Malu sama Allah. Berapa umurnya? 50 ya Allah. Berapa manfaat yang sudah dibuat selama 50 ini? Lisannya sudah berpikir berapa kali? Pandangan matanya menatap Al-Quran berapa kali? Jangan-jangan hari ini pun ada di antara kita yang tidak baca Al-Quran. Ada anak 4 tahun, mata buta, dia menghafal Quran. Ketika sudah hafal 30 juz ditanya kenapa menghafal Quran, kata anak ini sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Saat saya akan ditanya sendirian, datang menghadap Allah sendirian, lalu Allah bertanya dan menghisap saya, maka saya katakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kalau bekal saya belum cukup sampai dengan hari ini, dan saya mesti dihukum ya Allah, mohon kurangi hukuman saya dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini cita-cita pengen masuk surga Firdaus, tapi baca Quran aja nggak punya waktu. Apa nggak malu di hadapan Allah? Maaf sekali, banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya, sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja. Dia merasa harta itu punya dia. Maka kata Allah disadarkan, hei, saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Jadi sekarang ini semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Ada yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Ada yang mengklaim sampai bikin kartu nama pemilik 37 perusahaan, maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Baik, saya mau tanya pada Anda, siapa yang sampai siang ini yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan. Yang sedikit, yang banyak, akhta, yang banyak sekali nggak tahu itu. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat gitu kan? Berarti kita ngaku kan? Pernah berbuat salah ya? Aku salah dan banyak kesalahan saya. Lihat, makanya dalam sholat itu Nabi mengajarkan pada kita, kalau memang merasa banyak salah, kita tidak tahu, tidak aman kita dengan kematian, kapan kita akan meninggal. Antum belum tentu tahu. Quran surah 31-34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi berikutnya yang kita lalui, dan Anda tidak akan memastikan kapan dan di mana Anda akan meninggal dunia. Nggak bisa kita pilih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan selalu koreksi diri. Kita jadikan semua aktivitas kita selalu koreksi jauh dari kesalahan. Karena saat hari hisab nanti semua akan ditampakkan, sekecil apapun Allah akan tampakkan. Hampir umumnya manusia tidak sadar bahwa dirinya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sudah dapat vonis mati, vonis wafat. Quran surah 3 ayat ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa divonis akan wafat. Ini sebetulnya kita sudah kena vonis, kita akan meninggal. Dan dahsyatnya hukum dunia masih diatur nih, eksekusinya sekian. Waktunya kapan? Hukum Allah tidak memberikan waktu kapan Anda akan kembali. Jadi bisa jadi malam ini Anda pulang, bisa jadi besok. Masih beruntung kita diberikan kesempatan Ramadan yang lalu. Ada sementara orang yang bahkan tidak mendapatinya. Jadi kalau Anda sudah diberikan Ramadan tahun ini dan pasca Ramadan belum bisa jadi orang baik lagi, apa persiapan Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda sudah kena vonis. Saya pun begitu.
Dan mudik dunia itu tidak mudah. Coba lihat tuh sekarang, kemacetan, ada yang satu jalur ditutup. Itu kan miniatur padang mahsyar yang dikecilkan di dunia. Seperti itulah kita pulang. Dan yang nggak punya bekal, malu untuk mudik. Saya pernah tanya, kenapa Anda nggak pulang? Gak ada bekal, Ustaz. Saya langsung menitikan air mata. Bagaimana orang bisa lalai untuk mudik kepada Allah, sementara dia merasa tidak punya bekal? Makanya hati kita itu pasti jujur. Saat hati kita merasa kita kurang bekal, pasti takut untuk pulang. Untuk meninggal saja merasa tidak siap. Kalau bisa nanti, kalau bisa nanti, kalau bisa nanti. Nggak bisa nih, tiba waktunya wafat. Makanya saya katakan jangan main-main. Demi Allah saya katakan jangan main-main. Dalam hadis qudsi dikatakan, hambaku ingat ya, aku ciptakan kau tuh cari bekal buat pulang, kata Allah. Buat ibadah, jangan banyak mainnya. Aku udah bagi rezeki kalian, tinggal nyari sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau kalian banyak mainnya, susah pulang, kata Allah. Orang dikasih pahala surga, ada menyesali ingin kembali kepada keadaan amalnya supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaq wa aqum minas sholihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Di akhirat saya pengen balik walau sedetik, saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukan hanya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang di alam kubur bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya, dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Anda Ramadan sebelumnya belum maksimal, 10 hari serius, 20 harinya belum serius. Anda Ramadan setelahnya 20 serius, 10-nya nggak serius. Maka kalau Ramadan sebelumnya belum serius, Ramadan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadan yang sekarang. Kalau Ramadan yang sekarang belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa? Hati-hati. Sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali Anda jadi muslim yang baik. Dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik? Tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat Ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya khawatir. Kita belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang. Kalau tahun yang sekarang belum bisa serius. Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabat. Bertanya Nabi, tahu nggak kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah nggak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada, aset nggak punya. Kata Nabi, orang bangkrut dari umatku itu, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad disebut bangkrut oleh Nabi. Datang di hari kiamat, salatnya begitu rajin dikerjakan saat di dunia, puasanya rajin, zakatnya tak tertunda. Cuman sayang, dia suka mencela temannya yang lain, menuduh kawannya yang lain. Dia caci maki, dia sebarkan tebar fitnahnya. Apa yang terjadi? Kata Allah melalui lisan Nabi, kalau ada orang sholat kemudian dia menzalimi orang lain, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu. Kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Seringkali orang peduli pada dunia tapi tidak dengan akhiratnya. Anda begitu peduli ketika anak takut sekolah terlambat, takut sekolah terlambat, dibangun-bangunkan, tapi Anda nggak peduli ketika dia, maaf ya, bisa terlambat masuk ke surga. Coba bandingkan, segelisah apa Anda ketika anak Anda terlambat untuk menunaikan sholat atau terlambat untuk datang ke sekolah? Silakan cek. Maka jika Anda lebih gelisah anak Anda terlambat untuk datang ke sekolah, ini menunjukkan visi hidup Anda masih dalam konteks dunia. Dan Anda tidak akan siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan anak yang sangat lembut, senyumnya baik. Coba bisa kebayang nggak suatu saat berpisah gitu, dan perpisahan itu terjadi di depan mata Anda, dipisahkan, satu teriak mengatakan tolong saya, dan nanti saya sampaikan satu masa anak akan ke neraka, orang tua ke surga. Anaknya kemudian berpuja di hadapan Allah mengatakan keberatan, lalu tiba-tiba posisi bertukar, anak ke surga, orang tua ke neraka.